Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan cekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan pengikat kasih. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas energi siapakah yang sedang cuba mengikat kamu dan apakah yang menjadi pengikat kasih di antara kalian sehingga kamu benar-benar sukar untuk move on darinya. Untuk kamu yang sudah berjaya move on, persoalannya, mengapakah kamu masih memikirkan dirinya? Apakah ada cara-cara tertentu yang dia gunakan untuk mengikat kamu? Kita lanjutkan saja ke general reading hari ini bagi menjawab semua persoalan ini. Dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya dengan menarik energi dia dahulu. Nah, siapakah dia? Seseorang yang kamu rasakan begitu sukar untuk move on dari dirinya. Ataupun kamu mungkin ya sedang berada dalam proses untuk move on, tetapi persoalannya kamu sering memikirkan si dia. Nah, kita cuba cari tahu siapakah orang ini ya. Seseorang yang kamu rasakan begitu sukar untuk kamu move on daripada dirinya. Siapakah dia? Seseorang yang kamu merasakan begitu sukar untuk melupakan ataupun move on daripada dirinya. Eight of Swords. Wow, teman-teman, sudah tentu ya. Sudah tentu kamu sukar untuk melupakan ataupun move on dari orang ini kerana orang ini sering memikirkan kamu. Dari segi perasaan dan fikirannya, dia masih lagi dipenjarakan oleh kamu di sini. Nah, ketika dia merefleksi, ataupun kamu lihatkan gambar ini ya, gambar yang berwarna merah, perasaan yang masih membara. Ketika dia melihatkan kepada sebuah cermin ya, refleksi di dalam cermin ini bukan dirinya. Dia masih membayang-bayangkan kamu. Kamu masih lagi sehinggalah detik ini seperti merefleksikan ya, sebuah objek ataupun seseorang di dalam cermin ini. Dia merasakan ketika dia cuba melupakan kamu. Ketika dia memandang ke arah cermin ini, kamu masih berada di dalam cermin ini. Dia tidak melihat refleksi dirinya, tetapi melihat kamu. Nah, ini jelas terlihat ya di gambar ini. Nah, ketika dia merasakan ya, dari segi fikirannya, sering memikirkan kamu, dipenjarakan oleh memikirkan kamu sepanjang waktu ya, dia cukup tertarik dengan kamu sebenarnya. Sukar untuk dia move on, sukar untuk dia singkirkan perasaan ini. Nah, ketika dia dipenjarakan oleh pemikiran seperti ini, teman-teman, maka orang ini cenderung memikirkan kamu. Nah, di sini mungkin ada penyesalan ya, mungkin ada sesuatu yang membuatkan kalian sedih seperti itu. Kad ini menunjukkan seseorang yang sangat menyukai warna merah dan orang ini kurus dan tinggi, teman-teman ya. Dia seorang yang kurus dan tinggi, berkulit kuning langsat seperti itu ya. Dan ketika dia memandang ke arah cermin ini, dia sering terbayangkan kamu. Maka jikalau ini berterusan, teman-teman ya, energi si dia ini akan tetap ya terkoneksi dengan kamu. Kerana dari pihak si dia, teman-teman, fikiran orang ini terus-terusan memikirkan kamu di sini. Dia juga mengalami kesukaran untuk move on, kesukaran untuk menyelesaikan isu di antara kalian. Nah, ketika dia memandang ke arah cermin ini, refleksi itu adalah kamu. Energi yang sering terkoneksi. Kamu tahu teman-teman, cermin ini merupakan a portal, sebuah pintu untuk spirit ya, untuk memasuki, untuk keluar daripada alam yang lain. Ini merupakan sebuah portal. Nah, ketika dia melihatkan kepada cermin ini ya, saya juga tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan perkataan itu ya, portal ya. Seperti pintu yang terbuka ya, teman-teman ya, bagi spirit ataupun sesuatu yang tidak terlihat ya dengan mata kasar, untuk menggunakan cermin ini sebagai pintu masuk dan pintu keluar seperti itu. Fikiran dia sering dihantui oleh kamu. Nah, itu intinya di sini. Maka jikalau ini berterusan, teman-teman ya,
kamu juga akan mengalami kesukaran. The amazing part is, daripada kad yang pertama ini sudah seperti menjelaskan segala-galanya ke tema readingan hari ini. Ini yang menjadi pengikat kasih kalian. Saya tidak tahu teman-teman, jikalau kalian pernah sharing rumah bersama menggunakan cermin ini bersama. Nah, mungkin salah satu daripada kamu kemudiannya pindah keluar rumah, tetapi cermin di rumah ini pernah digunakan bersama. Nah, ini merupakan pengikat kasih kalian. Jikalau ada mungkin kamu pernah sharing satu rumah dengan si dia. Mungkin ini pasangan sah kamu seperti itu, atau kamu pernah tinggal bersama-sama dengan dia walaupun tanpa ikatan khusus ikatan yang sah. Jikalau ada teman-teman nah kamu berdua mungkin pernah sharing cermin ini bersama, pernah menggunakan cermin ini bersama. Ini jelas terlihat cermin ini masih menyala. Portal ini, pintu gerbang ini masih terbuka. Ini merupakan pengikat kasih kalian. Ketika mungkin salah satu daripada kamu keluar dari rumah ini, tidak lagi menggunakan cermin ini, ataupun mungkin ada sedikit kemungkinan mungkin kamu menghadiahkan cermin kepada si dia, ataupun dia menghadiahkan cermin yang begitu cantik kepada kamu. Nah, seperti itu contoh yang lainnya. Ini merupakan pengikat kasih kalian. Pintu ini sudah tidak dapat ditutup, kerana a mirror is always a portal. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Tetapi teman-teman, cermin merupakan pintu yang terbuka pintu masuk dan pintu keluar untuk sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Nah, mungkin kamu boleh Google apa yang saya sebutkan tadi. Maka ini menjadi pengikat kasih kalian di sini. Jikalau ada yang berkaitan dengan cerita yang saya sebutkan tadi, maka cermin ini merupakan pengikat kasih kalian. Ketika kamu memandang ke arah cermin ini, ataupun dia masih menggunakan cermin ini, energi kalian akan secara otomatis terkoneksi. Maka kamu mengalami kesukaran untuk move on dari orang ini. Walaupun mungkin kamu dalam 80% berjaya move on dari dia. Tetapi kamu juga agak rasa pelik mengapa Kak sering memikirkan dia? Seperti energi yang sering memanggil terkoneksi kembali. Nah, kerana orang ini menggunakan cermin ini. Seperti itu sebuah pintu yang terbuka untuk si dia menggapai kamu. Energi yang tidak dapat kita lihat menggunakan mata kasar. Di sini teman-teman ada 8 of coins. Selain daripada seorang yang pemikir seorang yang banyak overthinking, memikirkan segala sesuatu, orangnya kurus dan tinggi, kulitnya berkuning langsat, dia juga merupakan seorang pekerja keras. Orangnya cukup teliti, cukup details. Seseorang yang mengatur jadual. Contohnya begini, dia seorang yang cukup organized. Nah, jikalau dia melakukan pekerjaan, pasti ada permulaan dan pengakhirannya. Dia tidak akan melakukan sesuatu itu separuh jalan. Jikalau dia perlu siapkan kerjanya, dia akan mengambil waktu untuk menyiapkan kerja itu. Dan dia juga akan merencanakan pekerjaan yang seterusnya untuk keesokan harinya seperti itu. Setelah semua itu teratur, baru dia akan pulang dari kerja, pulang ke rumah. Begitu teman-teman Mungkin beberapa di antara kamu pernah bekerja sama, rakan sekantor mungkin juga rakan sebisnes begitu melakukan perniagaan bersama, rakan kongsi dan sebagainya. Ataupun mungkin kalian pernah bekerja di sebuah tempat, tidak semestinya di kantor saja teman-teman apa saja pekerjaan. Mungkin kamu berkenalan dengan dia sewaktu kamu bekerja di sesuatu tempat seperti itu maka kamu terserempak berkenalan dengan si dia melalui sebuah pekerjaan. Yang pasti orangnya cukup cerewet, cukup teliti, orang yang cukup organize, tersusun rapi segala pekerjaannya itu sangat organize. Orangnya cukup cerewet teman-teman, cukup bertanggungjawab. Saya menangkap energi seseorang yang sangat menyukai warna merah. Keuangan juga merupakan sesuatu yang cukup penting bagi si dia ini. Nah, tanpa keuangan, dia seperti overthinking. Dia cukup sedar. Untuk menghasilkan uang itu, perlukan kerja keras. Jikalau tidak ada kerja keras, tidak ada uang, maka dia akan overthinking. Kerana mungkin tidak cukup uang seperti itu 8 of Wands. Orangnya action oriented, mempunyai rencana jangka panjang, dan seorang yang seperti sangat suka beraksi. Sangat aktif. Orang ini cukup aktif sekali teman-teman. Mungkin sangat suka bersenam sangat sukakan outdoor seperti itu.
sangat menyukai sesuatu yang terbuka. Orang ini kadang-kalanya kurang sabaran, ingin melihatkan result ataupun keputusan itu dengan cepat. Dia ingin mendapatkan sesuatu itu ya, sama ada penghasilan, keputusan, sesuatu itu dengan cepat. Ada kalanya dia mungkin ya terlalu cepat bertindak sehingga tidak mempertimbangkan sesuatu itu dengan baik. Tetapi di sini jelas terlihat teman-teman ya, orang ini mempunyai visi misi yang sama dengan kamu, tujuan yang sama dengan kamu. Nah, sepertinya ketiga-tiga kad berwarna merah. Mungkin kalian berdua sama-sama menyukai warna merah, mempunyai persamaan yang sama selain daripada mempunyai visi misi yang sama. Kita lihat lagi di sini ya, Four of Wands. Orang ini orang yang cukup stabil daripada segi emosi dan perasaannya. Jikalau dia ingin melakukan sesuatu teman-teman ya, dia akan cuba lakukan dengan sedaya upaya. Orangnya cukup stabil, cukup organized, cukup teratur, cukup teliti. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak meyakinkan seperti itu ya. Jikalau diberikan tugas, pekerjaan akan dilakukan dengan baik. Orang ini seperti orang rumahan, mungkin sentiasa berada di rumah ya, orang rumahan, walaupun dia pergi ke kerja, dia tetap akan pulang ke rumahnya. Dia sangat nyaman di rumahnya. Orang yang sentiasa memikirkan keluarganya. Ibu dan ayahnya, pasangannya, apapun itu ya, sama ada dia single ataupun sudah memiliki pasangan, dia sangat nyaman di rumah. Tetapi dia sangat menyukai outdoor juga ya. Tetapi dia sangat mementingkan pertalian keluarga, sangat mementingkan pertalian atau friendship dengan kamu dan orang lain. Segala pertalian itu cukup penting bagi si dia. Jikalau dia ingin melakukan sesuatu itu, dia akan lakukan sepenuh hati. Di sini juga teman-teman ya, daripada Four of Wands ini terlihat dari segi perasaannya ya. Orang ini memiliki perasaan yang cukup stabil ke arah kamu. Kerana bersebelahan dengan Eight of Wands, cukup jatuh cinta, cukup tertarik dengan kamu dan sangat menyayangi kamu. Tetapi entah mengapa pada waktu yang sama, perhubungan kalian ini tidak jelas. Arah tuju hubungan ini juga tidak jelas. Seperti salah satu daripada kamu ini sudah memiliki pasangan. Seperti itu ya. Ini yang membuatkan hubungan ini tidak jelas. Tetapi orang ini tetap tertuju kepada kamu walaupun mungkin dia mengetahui salah satu sudah ada pasangan. Dia tetap jatuh cinta dengan kamu dan energinya sering ditujukannya kepada kamu. Di sini ada The Chariot. Orangnya cukup sibuk sekali teman-teman. Cukup sibuk sekali, dan daripada segi perasaannya dan juga khususnya tindakan si dia ini kepada kamu ya, boleh dikatakan seperti perhubungan yang tarik hulur. Perhubungan yang tidak konsisten. Ini kerana di manakah Chariot ini akan singgah ya? Tidak ada orang yang tahu. Chariot ini tetap akan berjalan. Kereta kuda ini ya, Chariot ini akan tetap berjalan. Banyak persinggahannya. Kita tidak pernah akan tahu di mana ya Chariot ini akan berhenti. Tetapi walau mana pun dia pergi ya, daripada segi hatinya, dia sangat fokuskan kamu. Sangat fokuskan kamu. Nah, orang ini mungkin sering travelling ya kerana pekerjaan ataupun bisnes. Dia banyak travelling, orangnya cukup sibuk sekali teman-teman ya. Tetapi walaupun sesibuk mana, dia tetap memfokuskan energinya ke arah kamu. Tidak kiralah betapa sibuk pun jadual si dia ini. Dia tetap seperti akan ada waktu untuk kamu di sini. Orang ini sebenarnya sangat menginginkan hubungan yang cukup berjaya dengan kamu. Tetapi dia merasakan sering meninggalkan kamu kesepian. Apakah ini pasangan kamu yang sering go away from you, meninggalkan kamu atas urusan pekerjaan, bisnes, terpaksa pergi ya, bertolak pergi, meninggalkan kamu seorang diri. Nah, walaupun dia banyak travelling, walaupun orangnya cukup sibuk ya, tetapi fokus di hatinya dia ini kepada kamu. Dia sering memikirkan kamu, sering memikirkan rumahnya, seperti itu ya. Orangnya orang yang cukup berjaya, ingin mengejar impian, dan ingin mencapai sesuatu di dalam hidupnya. Dia masih lagi ya, cuba berusaha ke arah kejayaan. Dan dia pasti teman-teman, yang dia bakalan mendapat kejayaan ini. Orang yang sangat memfokuskan kepada kejayaan, pencapaian seperti itu ya. Dan dia akan tetap gigih berusaha sehinggalah dia dapat mencapai ya cita-cita ini seperti itu.
Orang yang suka travelling. Mungkin juga ada persamaan dengan kamu di sini ya. Bottom of the deck, Ace of Wands. Orang ini bukan saja suka beraksi, tetapi orang yang akan melakukan tindakan. Dia tidak banyak bercakap, teman-teman. Dia tidak banyak berkomunikasi. Agak pendiam, tetapi lebih cenderung beraksi. Apakah dia beraksi ke arah kamu? Itu cerita yang lain. Tetapi dia seorang yang action-oriented, memiliki hati yang begitu dalam untuk kamu ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, di sini banyak warna merah yang menunjukkan kepada root chakra ya, ataupun lebih kepada basic trust. Orang ini mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi ya kepada kamu. Dia cukup yakin kepada kamu dan sangat mempercayai kamu. The root chakra teman-teman, mula dahara yang berwarna merah. Mungkin juga ada beberapa di antara dia ini ya, orang yang cukup berkeyakinan tinggi, berkeyakinan diri maksud saya ya, a very confident person, orang yang suka beraksi. Saya lebih menangkap energi seperti Aries, Leo, Sagittarius, energi yang berapi-api, seorang yang cukup walaupun kelihatan di luar itu lemah lembut ya, seperti itu ya, tetapi di dalamnya berdaya tahan banting orangnya ya, mempunyai kemampuan untuk menggali dan merasakan akar yang kuat di dalam hidupnya. Seperti itu ya. Orang yang benar-benar tahan banting ya. Orang yang cukup berani, cukup yakin seperti itu ya. Entah mengapa warna merah ini juga menunjukkan perasaan dia yang cukup membara-bara kepada kamu, dan mungkin juga ada sedikit perasaan frustasi detik ini. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, sesuatu yang tidak dapat seperti apa teman-teman ya? Sesuatu yang direncanakan tetapi gagal untuk dilaksanakan, seperti itu ya. Ada energi kemarahan, ada energi cemburu, ada energi posesif, pengontrol dari orang ini. Orang ini juga cenderung keras kepala ya, memegang kepada prinsipnya, sukar untuk diatur. Kamu lebih cenderung terpaksa mengikut gerak gaya dia. Dia tidak akan mengikut gerak gaya kamu. A very dominant person ya, sangat mendominasikan hubungan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ada ya Ace of Wands, sudah saya sebutkan tadi ya. Seorang yang cukup bergairah dengan kamu. Baiklah teman-teman, saya merasakan kamu ini cukup penting di hati si dia. Kita akan beralih ya untuk melihatkan seperti apakah energi dia ke kamu detik ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini. Mengapakah kamu merasakan begitu sukar untuk move on daripada si dia? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Wow, Stock. Orang ini sedang merindukan kamu. Dia sedang kesepian, sedang keseorangan, memimpikan kamu, melamunkan kamu. Walaupun dia seorang yang suka bersendirian teman-teman, orangnya berjiwa tenang ya, sangat sukakan kesederhanaan, dan detik ini saya merasakan dia merasakan ada perubahan ya di hubungan kalian, sehingga dia merasakan cukup sepi ya, cukup bersendirian. Energi yang sedang melamunkan kamu, memimpikan kamu. Nah, mungkin ya beberapa di antara kalian di sini berjauhan, long distance relationship. Keberadaan yang jauh di antara satu sama lain membuatkan dia sering termenung, memikirkan kamu. Pada waktu yang sama teman-teman ya, saya merasakan dia seperti merasakan ada perubahan di hubungan kalian ini ya. Dia dapat merasakan ada energi yang sedang berubah. Sama ada ini daripada kamu ataupun daripada si dia. Ada sesuatu yang berubah di sini, membuatkan dia merasakan seperti ditinggalkan, diabaikan. Maka dia sering melamunkan kamu ya, memikirkan kamu, kerana detik ini saya merasakan dia sedang kesepian. Kamu pula di sini teman-teman ya, seperti sudah memasrahkan hubungan ini. Kerana kamu merasakan sudah lama bertahan ya, kamu sudah lama bertahan dengan hubungan ini dan kamu merasakan ini sudah cukup lama. Indikasi yang sangat kuat ya, long distance relationship, seseorang yang berjauhan dengan kamu, yang sedang berjarak dengan kamu. Kamu juga sedia maklum bahawa hubungan ini memakan waktu,
sebuah proses yang cukup panjang untuk kalian ya. Agak sukar untuk kalian bersama sehingga kamu memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. Kamu membiarkan ia mengalir saja, memasrahkan segala sesuatu. Kerana apa yang kamu rasakan untuk orang ini ya, sudah cukup lama dan sudah cukup dalam. Tidak banyak yang dapat kamu lakukan. Beberapa di antara kamu walaupun memasrahkan hubungan ini, perasaan itu masih mengalir ya. Nah, itu yang saya sebutkan di intro tadi. Jikalau kamu sudah berjaya move on, seperti kapal ini yang sudah berlayar pergi. Persoalannya, mengapakah kamu masih bertahan? Mengapakah kamu masih memikirkan orang ini? Nah, ini adalah kerana pengikat kasih. Sesuatu yang mengikat perasaan kamu ya terhadap orang ini. Nah, kita akan cari tahu dengan lebih lanjut teman-teman. Apakah yang mengikat kamu di sini ya sehingga begitu sukar untuk move on daripada si dia? Kerana saya merasakan teman-teman ya, selain daripada cerminan ini ya, ataupun cermin yang sering dia pandang ya, ketika dia memandang kepada apa-apa cermin, dia sering mengingati kamu. Refleksi cermin ini adalah kamu. Ataupun teman-teman dia sedang kesepian, berjauhan dengan kamu, maka ini membuatkan dia ketika suasana sepi ya, keheningan, banyak memikirkan kamu di sini teman-teman. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, orang ini masih lagi bergairah ya, masih cukup tertarik dengan kamu. Ini perkara yang berlaku ya, berulang-ulang. Kapal yang berlayar ini tetap berlayar, perjalanannya jauh. Kerana ini berlandaskan tiupan angin. Nah, kapal ini tidak menggunakan enjin, teman-teman, tidak menggunakan bot yang ada enjin ya. Ini berlandaskan tiupan ataupun hembusan angin. Sesuatu yang masih lagi berlayar. Di sini pula, stok ini masih lagi berpindah rendah, masih lagi terbang, kesepian, mencari tempat yang cukup tenang ya untuk berteduh. Kalian berdua ini mempunyai persamaan. Sesuatu yang berulang-ulang. Ketika kamu memasrahkan hubungan ya, ataupun kamu sudah cuba move on, tetapi kamu juga penasaran ya, kerana kamu masih memikirkan dia. Dia di sini teman-teman, walaupun merasakan perubahan kesepian, tetap memikirkan kamu. Sesuatu yang kalian lakukan bersama berulang-ulang, walaupun kalian berdua ingin menyingkirkan, menyapu ya, perasaan ini. Lebih disapu, lebih ketarik. Lebih ingin dibuangkan, lebih ketarik. Berulang-ulang. Nah, walaupun orang ini seorang pekerja yang keras, hubungan kalian mungkin ya banyak tantangannya. Sesibuk mana pun dia tetap memikirkan kamu. Energi yang ketarik. Nah, ini juga merupakan pengikat kasih kalian ya. Sesuatu yang kegairahan teman-teman, yang sukar dia singkirkan. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Kita cuba lihatkan ikatan di antara kalian sehingga kamu merasakan sukar untuk move on daripada si dia. Apakah energi lain ya? Ataupun mungkin ada tantangan di hubungan ini ya, membuatkan kamu merasa begitu sukar untuk move on daripada si dia. Kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang sedang berlaku di hubungan kalian sehingga merasakan begitu sukar untuk move on dari satu sama lainnya? Di sini teman-teman ada return, second chance. Beberapa di antara kamu ya, ini hubungan yang on-off, kemudiannya sambung kembali. Orang yang menghilang, orang yang sudah menghindar, kemudiannya datang kembali. Nah, ini membuatkan ya, datang dan pergi, on and off, putus nyambung ya. Membuatkan kamu ketika sudah mulai nekat untuk pergi, sambung kembali. Ketika kamu pergi, sambung kembali. Kerana ada seseorang yang return, second chance. Ada kesempatan ataupun diberi peluang kedua. Nah, beberapa di antara kamu mungkin sedang mengalami ini ya. Kamu mungkin memberikan kesempatan kepada si dia ataupun dia meminta kesempatan kedua dari kamu. Maka ketika kamu sudah ingin move on, dia kembali lagi, balik lagi. Hubungan yang seperti tarik hulur ya, membuatkan seperti keadaan ini jikalau berterusan mengikat perasaan kamu ya. Semakin lama, semakin intimacy, semakin intim.
Nah, jikalau kamu ingin putus, putuskan sahaja. Tetapi jikalau hubungan ini putus nyambung ya, ketika kamu sudah nekat untuk pergi, kamu menerima orang ini kembali, dia menerima kamu kembali. Nah, ketika kalian akrab kembali ya, intimasi ini akan lebih mendalam. Keintiman ini akan lebih mendalam lagi ya, dari segi fisik dan perasaannya. Kerana sering diberikan peluang, putus nyambung, hubungan yang tarik hulur seperti itu ya. Ini bukan saja melelahkan, tetapi juga akan menguatkan the bonding, menguatkan pertalian di antara kalian, sehingga menjadi pengikat kasih yang cukup kuat. Ketika kamu cuba membuka hati kepada orang lain, menutup pintu kepada si dia, pintu ini tetap terbuka. Kamu ingin pergi kepada yang lain, dia masuk lagi, kemudian menyambung kembali. Nah, ini menjadikan hubungan ini ya semakin sayang, semakin sukar untuk dilepaskan. Sebentar teman-teman ya, saya bukakan tirai di jendela. Abandon, left out, walk away. Beberapa di antara dia teman-teman ya, mungkin sudah pernah pergi meninggalkan kamu atau menghampakan kamu. Ataupun kamu yang sudah pernah ya, mungkin attempt beberapa kali untuk pergi meninggalkan dia. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, sudah pergi kembali lagi. Ingin nekat untuk pergi kembali lagi, tidak sampai hati, mengasihani si dia, simpati dengan orang ini. Nah, ini bermain-main dengan perasaan kamu. Kamu maafkan dia lagi, dia pula memberikan kesempatan untuk membuka jalan bagi kalian semula. Ada yang sudah pergi teman-teman ya, tetapi kembali. Di sini ada cloudy judgment. Nah, ini keputusan yang diambil ya, tetapi tidak tepat. Mungkin sudah ambil keputusan untuk pergi meninggalkan, tetapi balik lagi. Merasakan keputusan itu mungkin keputusan yang tidak tepat. Teman-teman, ada kalanya ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang penuh dengan ilusi. Orang ini seperti unbalanced, tidak tahu apa mahunya. Ketika dia berjauhan dengan kamu, dia merindukan kamu. Ketika dia berdekatan dengan kamu, dia mulai taking things for granted, mengambil mudah akan hubungan ini. Tetapi ketika berjauhan, dia mulai merindukan kamu. Orang ini seperti tidak tahu ya, apa yang sebenarnya dia inginkan. Maka hubungan ini seperti tarik hulur, putus nyambung seperti itu ya. Nah, orang ini ada beberapa di antara dia cukup clingy. Clingy itu apa? Melekat teman-teman. Sering melekat. Sama ada kamu yang suka melekat dengan dia atau dia yang suka menempel dengan kamu di sini. Ada obsesi di sini teman-teman ya. Spying, stalking one and another ya. Salah satu daripada kamu sehinggalah detik ini melakukan ini ya. Spying, stalking one and another ya. Energi yang menempel. Ketika ada salah satu daripada kamu, energi ini sering menempel. Kerana saya menangkap energi, entahlah kenapa teman-teman ya. Walaupun saya menyebut salah satu, saya merasakan ada kegairahan yang kuat di antara kalian di sini. Kedua-duanya saling tertarik dengan satu dan lainnya. Maka energi yang menempel ini menjadi pengikat kasih kalian. Kalau energi itu melekat, menempel, ya, sukar untuk kita pisahkan. Seperti magnet yang menarik. Nah, Four of Wands ini menunjukkan keutuhan dari segi perasaan yang cukup stabil. Dia mungkin tidak tahu apa mahunya, tetapi yang pasti, dia tahu dan sedar, dia mahukan kamu. Cukup membingungkan kan? Sangat cukup membingungkan. Dia tidak tahu apa mahunya, tetapi yang pastinya, dia mahukan kamu. Dia mahukan seseorang seperti kamu. Orang ini teman-teman ya, don't be surprised. Ada yang sudah pergi meninggalkan kamu ya. Ada yang sudah putus, ada yang on off, ada yang mendiamkan kamu di sini. Energi yang cukup penasaran saya tangkap detik ini. Ada beberapa di antara dia yang cukup frustasi dan marah. Menjadi cemburu, menjadi posesif, ingin mengontrol hubungan ini, ingin mendominasikan hubungan ini. Nah, di sini ada pelbagai energi. Tetapi yang pasti ketika energi ini menempel, ini juga menjadi pengikat kasih kalian. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini agak balance. Sama ada kamu yang sudah move on tetapi menempel energinya, ataupun dia cuba menghindari kamu tetapi balik-balik lagi memikirkan kamu. Ketika dia keluar outdoor, ketika dia bersendirian, kamu yang dia pikirkan. Dia juga merasa pelik ya, banyak lagi cewek lain di luar sana,
banyak lagi cowok lain di luar sana, tetapi kamu yang dia fikirkan. Ada energi kerinduan di sini, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Perspektif, battle of happiness, clear head space. Orang ini merasakan, teman-teman, ya, ada kalanya jikalau tidak memikirkan kamu, wah, begitu lega di kepalanya, ya, cukup merasakan seperti lega di hatinya. Tetapi kelegaan yang sama juga merupakan energi yang membuatkan dia galau sendiri. Ketika dia merasakan lega tidak memikirkan kamu, cukup lega, ya, dapat mengeluarkan kamu dari isi hati dan pikirannya. Balik-balik lagi energi ini terkoneksi. Ketika mulai menarik nafas lega, dia mungkin, ya, keluar berjalan sendirian, ya, keluar outdoor untuk menghirup udara yang segar. Tetapi memori mengenai kamu ini menempel. Balik-balik memikirkan kamu. Dia juga tidak faham mengapa energi ini ketarik lagi. Di sini kerana ada energi yang menempel, kerana ada salah satu daripada kamu yang membuat atau mengambil keputusan yang tidak tepat untuk pergi. Ini mungkin dari pihak dia atau pihak kamu. Berlandaskan emosi sesaat, kamu mungkin mengambil keputusan untuk move on. Mungkin berlandaskan emosi sesaat, dia pergi meninggalkan kamu. Sesuatu yang dilakukan dengan begitu cepat, ya, rushing, hasty. Nah, ini teman-teman, ketika keputusan yang diambil ini tidak tepat, ini yang membuatkan orang ini return, kembali lagi. Ini yang berlaku di hubungan kalian. Wow, curse. Oh dear. Hex, witchcraft, negative mind. Nah, teman-teman, jikalau keluar kad ini, ya, kamu boleh melihat sendiri, ya. Curse, hex, witchcraft, negative mind. Selain daripada mempunyai pemikiran yang cukup terobsesi dengan kamu, ya, beberapa mungkin ada segelintir ataupun sebahagian kecil daripada si dia mengikat kamu menggunakan ilmu kebatinan. Nah, di sini ada asap-asap. Saya tidak tahu apa yang diasap-asapkan, ya, ataupun orang ini mungkin mencari orang pintar untuk mengikat kamu. Dia mungkin tidak dapat memiliki kamu seutuhnya seperti bernikah, tetapi dari segi perasaan, kerana dia sangat ingin memiliki kamu, ya, dia tidak tahan untuk melihat kamu pergi ke orang lain. Maka dia menggunakan ilmu kebatinan, witchcraft, untuk mengikat kamu. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Sebahagian kecil daripada si dia melakukan ini. Nah, sudah saya tarik dari awal lagi, ya, kerana ada banyak warna merah di sini. Kegairahan hasrat yang cukup besar untuk kamu, energi yang cukup luar biasa. Orang ini sangat posesif, cemburu dan cukup terobsesi dengan kamu. Kamu tahu, teman-teman, orang ini sering membayangkan, ya, intimacy bersama dengan kamu. Kamu faham maksud saya, ya? Dia cukup tertarik dengan kamu. Kamu yang dia inginkan. Maka jikalau dia merasakan mungkin tidak dapat memiliki kamu, sebahagian kecil daripada dia mengasap-asapkan sesuatu di sini. Mungkin, ya, memastikan yang kamu tidak bernikah dengan orang lain, tidak kembali bernikah dengan orang lain, tidak bahagia dengan pasangan kamu. Sesuatu yang dia lakukan berlandaskan witchcraft, negative mind, pemikiran yang cukup negatif, mendorong si dia untuk melakukan ini. Nah, ini merupakan pengikat kasih kalian. Teman-teman, kad ini merupakan bottom of the deck. Bukan kad yang saya tarik. Maksudnya ini sudah berada di bawah kartu-kartu ini, ya, bottom of the deck. Ini dasarnya. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup negatif untuk sentiasa mengikat kamu. Ketika dia berdoa, dia mengikat kamu dalam doa. Mungkin juga, ya, mencari orang pintar untuk mengikat kamu. Dia mungkin referring to somebody. Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Mungkin ada seseorang yang membantu si dia mengasap-asapkan sesuatu. Dari segi perasaannya dia mengikat kamu, seperti memanifestasikan kamu dalam hidupnya. Dia akan pastikan yang kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, teman-teman, ini jelas terlihat, ya. Mengapakah kamu sering merasakan terikat dengan orang ini? Walaupun kamu sudah mulai berlayar pergi, ya, tetapi mungkin kamu cuba move on di sini sedaya upaya ingin move on dari si dia, tetapi balik-balik lagi kamu lihat kad yang pertama ini, ya. Ada tulisan return yang menunjukkan kembali lagi, balik-balik lagi dengan si dia. Kamu boleh zoom, ya, mungkin menggunakan handphone kamu, ya, kamu boleh zoom kad-kad ini. Lihatkan sendiri, teman-teman, ya.
balik-balik lagi untuk mengikat intimasi, keakraban di antara kalian agar tidak ditinggalkan. Dia merasakan dia sudah mengambil keputusan yang tidak tepat untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, kini energinya menempel kepada kamu kerana dia mulai faham ya, ketika dia ingin menyingkir energi ini malahan ketarik kembali. Maka dia sedar di dalam hatinya, mulai memahami kamu orang yang tepat yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan gunakan tarot deck yang sama ya. Mengapakah kamu masih merasakan sukar untuk melupakan atau move on dari dirinya? Tadi kita sudah tahu teman-teman ya, sedikit sebanyak menggunakan oracle card. Kita lihat dengan lebih deep lagi. Mengapakah kamu masih merasakan sukar untuk mengklarifikasikan kad-kad di barisan pertama? Walaupun kamu sudah melihat sebab-sebab dan alasan-alasannya, tetapi berlandaskan tarot deck ini, mengapakah begitu sukar ya untuk move on daripada si dia? Energi yang sering ketarik memikirkan orang ini. Di sini ada Knight of Wands, The Sun. Saya menangkap energi seperti kerana ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dan dia. Ada energi frustasi juga di pihak kamu ya. Merasakan mungkin kamu ditinggalkan separuh jalan seperti itu. Hubungan yang sedang berjalan dengan baik, tetapi dia diamkan. Mungkin dia tidak putuskan apa-apa dengan kamu, sesuatu yang berlaku separuh jalan. Nah, dari segi pekerjaan, dia tidak akan melakukan separuh jalan. Tetapi dengan perhubungan dengan kamu, ada sesuatu yang seperti tidak dijalankan dengan baik. Kamu tahu teman-teman, ada pepatah atau istilah ya, hangat-hangat tahi ayam. Pada awal hubungan begitu hangat sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai seperti mencari kebahagiaannya sendiri. Mementingkan apa yang dia pentingkan. Mengejar apa yang dia inginkan sehingga dia mengabaikan kamu. Nah, pada awalnya hubungan ini cukup hangat. Nah, ini menjadikan kamu yang begitu tertarik akan dirinya kerana dia benar-benar memperjuangkan kamu di awal hubungan. Meledak-ledak mengejar kamu. Sehingga kamu merasakan diri kamu ini begitu dipentingkan oleh si dia. Ketika dia berjaya menakluki hati kamu, dia mulai seperti mencari kepentingan dirinya. Beralih fokus. Nah, ini membuatkan kamu ya, hati kamu sudah diberikan, tetapi dia hilang entah ke mana. Orang ini memang tidak konsisten, tetapi dari awal sudah berjaya menakluki hati kamu. Ini yang membuatkan kamu frustasi ya. Dari awal meledak-ledak memperjuangkan kamu. Separuh jalan dia mulai mengejar cita-citanya. Dia membuatkan kamu merasakan begitu penting di awal hubungan. Sehingga kamu benar-benar jatuh hati mengharapkan si dia. Kamu seperti benar-benar merasakan harapan kamu ini terletak di tangannya. Seluruh harapan impian kamu berada di tangannya. Ketika kamu sudah memberikan hati kamu kepada dia, dia pula mengalihkan fokusnya kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini membuatkan kamu cukup terkesan. Cukup terkesan sekali ya, sehingga sukar untuk move on dari dia. Kerana tidak ada orang yang memperjuangkan kamu dari awal ya sebuah hubungan seperti dia ini. Meledak-ledak mengejar kamu. Sanggup seperti give up everything just for you ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai mengalihkan fokusnya ke arah yang lain. Ini yang terjadi membuatkan kamu begitu terkesan dengan si dia. Benar-benar jatuh cinta dengan si dia, kemudiannya dia jadi tidak konsisten. Maka kamu merasakan begitu sukar ya untuk melepas ataupun move on daripada si dia. Orang ini juga sangat pandai bermain dengan perasaan kamu, teman-teman. Ada kalanya dia membuatkan kamu ya terpaksa menebak-nebak akan apa yang dia lakukan ya. Seperti apa yang dia lakukan itu cukup misterius. Sehingga kamu terpaksa menebak-nebak apa yang benar-benar ingin dia lakukan di sini. Dia membuatkan kamu penasaran. Dia berubah-ubah, ada kalanya didiam ya, mendiamkan dirinya. Sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang berjalan di mindanya si dia. Saya tidak tahu teman-teman ya. Di sini juga mungkin mengindikasikan sedikit kepada cinta yang diam-diam. Cinta yang sukar untuk dilanjutkan. Mungkin ada cinta diam-diam, cinta yang disembunyikan di sini ya. Cinta rahasia, hanya kamu dan dia sahaja yang mengetahui. Tidak boleh ditunjukkan secara terang-terangan ya.
Tetapi kalian cukup bahagia dengan perasaan ini. Tetapi ketika salah satu menarik diri, kamu menjadi secara otomatis terikat akan si dia ini. Ketika salah satu mulai menarik diri, memfokuskan kepada sesuatu yang lain, mungkin dia prioritasikan kepada sesuatu yang lain. Kamu tahu apa yang terjadi di sini, teman-teman? Menurut pemahaman saya, ya, ketika dia meledak-ledak mengejar kamu, ya, itu usaha di awal hubungan. Tetapi setelah dia menyadari yang kamu benar-benar mencintai si dia mulai mengalihkan fokusnya kepada yang lain. Ketika dia sudah menyadari, ya, dia mendapatkan hati kamu, maka dia tidak perlu berusaha lagi. Apa yang dia lakukan, dia mulai memfokuskan kepada hal lain seperti mengejar cita-citanya. Kerana jangan lupa, ya, daripada awal tadi, mula dahara, ada basic trust yang cukup kuat di sini. Ketika dia percaya, ketika dia sudah dapatkan hati kamu, dia yakin dan percaya akan perasaan kamu kepada dia. Maka dia tidak meragukan apa yang kamu rasakan untuk si dia. Ketika dia sudah berjaya mendapatkan kepercayaan kamu, ketulusan cinta kamu, dia mulai memfokuskan ke arah yang lain, membuatkan kamu merasa tidak penting lagi di hatinya. Ini sebuah proses yang sukar untuk kamu telan. Hakikat yang sukar untuk kamu filter. Sesuatu yang sukar untuk kamu proses. Perubahan yang diberikan oleh stok ini. Maka ketika dia berubah drastis seperti ini, ya, bayangkan dia berubah drastis seperti ini. Pada mulanya memberikan kamu gambaran yang kamu orang yang terpenting. Tetapi setelah mendapatkan hati kamu, kepercayaan kamu, dia beralih fokus. Nah, ini membuatkan kamu sukar berproses di sini. Maka energi kamu secara tidak langsung terikat dengan si dia. Teman-teman, mungkin saya terlalu cepat di sini, ya. Jikalau kamu kurang pemahaman, mungkin kamu boleh replay the video. Perlahankan, ya, agar kamu faham apa yang saya jelaskan di sini. Baik teman-teman, saya akan teruskan, ya. Ada sesuatu yang cukup misterius dengan orang ini, ya, sehingga kamu harus menebak-nebak. Orang ini pandai bermain dengan perasaan kamu. Dia cukup pandai mengekalkan cinta kamu terhadap dirinya. Dia pandai mengekalkan perasaan kamu kepada dia. Kamu tahu cara dia mengekalkan hati kamu kepada dia? Dengan bermain tarik ulur. Dia tahu bila sepatutnya diberikan perhatian itu. Dan dia juga tahu bila untuk menarik perhatian itu. Dia cukup bijak. Cukup bijaksana dalam emosi. Cukup bijaksana dalam emotional intelligence. Dan dengan kebijaksanaan ini, dia tahu cara untuk mengikat kamu. Dia cenderung setelah mendapatkan hati kamu, ya, dia mungkin menghindar, mendiamkan kamu. Dengan cara ini membuatkan kamu lebih penasaran. Di mana kamu, ya? Sebelum ini kamu sangat mementingkan saya. Nah, begitu. Dia bermain dengan emosi kamu. Ini juga salah satu cara dia mengikat kamu. Nah, bagaimanakah dia melakukan ini? Kerana orang ini orang yang cukup bijak. Melakukan sesuatu itu belakang tabir. Melakukan sesuatu itu tanpa pengetahuan kamu. Itu maksud saya. Diam-diam berisi. Ada rencana di sebalik tabir ini, ya. Kita lihat lagi. The Emperor. Benar cakap saya tadi, teman-teman, ya. Orang yang memiliki hasrat yang cukup besar untuk kamu. Teman-teman, maaf, ya, saya akan cuba menyalakan lampu di sini, ya. Kerana keadaan sudah agak gelap, ya. Saya harap kelihatan, ya, kad-kad ini, teman-teman, ya. Di sini, teman-teman, dia memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu, ya. Itu yang pasti. Dan dia cuba bertahan. Dia cuba mengontrol situasi ini dengan mengikat kamu. Orangnya cukup ego. Orangnya cukup tidak mengekspresikan hasrat di hatinya kepada kamu. Nah, seperti saya katakan tadi, bermain dengan emosi kamu. Sebenarnya hasratnya besar, keinginannya besar, tetapi tidak diekspresikan. Main tarik ulur. Tetapi sebenarnya dia tetap bertahan, ya, dengan kamu. Nah, kamu lihat gambar ini, ya. Dia di depan, kamu di belakang. Memberikan kamu gambaran bahawa dia mendominasikan hubungan. Dia tidak penting, ya. Dia memberikan gambaran seperti kamu ini tidak penting kerana kamu berada di belakangnya. Nah, ini cara dia mengikat kamu, mengontrol kamu. Kerana kamu berada di belakang, dia berada di depan. Dengan cara ini sentiasa depankan, ya, dia mendepankan dirinya di depan kamu.
Maksudnya kamu berada di belakang. Ini gambaran impresi yang dia berikan agar tidak terlihat dia mengejar kamu. Permainan tarik hulur. Dengan cara ini, dia akan tetap berada di hadapan permainan ini. Ahead of the game. Ini cara dia bertahan. Bermain tarik hulur, bermain dengan emosi kamu agar tetap berada di depan kamu. Di depan permainan ini. Orang ini memiliki hasrat kegairahan yang cukup besar dengan kamu. Dia sebenarnya sangat menginginkan kamu, tetapi cenderung tidak mengekspresikan ini. Berlandaskan kebijaksanaannya, logikanya teman-teman ya, dia menggunakan ini untuk mengikat kamu. Nah, ini cara dia mengikat kamu di dalam hubungan ini, seperti itu ya. Baik, kita akan lihat lagi ya. Orang ini bertahan di sini. Dia sudah membuat keputusan kamu adalah orang yang dia inginkan, maka dia tidak akan berganjak. Tetapi dia seperti playing hard to get. Playing hard to get itu seperti jual mahal ya. Memberikan kamu gambaran dia tidak mengejar kamu, kamu sentiasa berada di belakang. Nah, jikalau dia sering-seringan memberi gambaran seperti ini, bersebelahan dengan the high priestess, ini merupakan rencana terdalam si dia tanpa pengetahuan kamu. Rencana ini akan berjalan dengan baik. Kerana orang ini pintar ya, bermain emosi dengan kamu. Sebenarnya penjelasan ini cukup panjang teman-teman. Di sini ada Queen of Coins, wow, bersebelahan dengan the Emperor, the High Priestess. Dalam diam-diam teman-teman, orang ini sangat mengagumi kamu dan ingin memiliki kamu. Dia ingin jadikan kamu pasangannya. Dia sebenarnya sangat impikan seseorang seperti kamu. This person won't let you go kerana tidak ada orang yang dapat menggantikan posisi kamu. Ketika Queen of Coins ini hadir bersebelahan dengan the Emperor, dia cukup jelas yang kamu ini menepati cita rasanya. Kamu meet the standard. Tidak ada orang lain yang dapat memenuhi cita rasa seorang Emperor yang cukup cerewet ini. Cita rasa yang cukup tinggi teman-teman. Ramai cewek-cewek lain yang gagal, ramai cowok-cowok lain yang gagal, tetapi kamu lulus di sini. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu caranya bermain dengan emosi kamu, tarik hulur demi mendapatkan kamu. Kerana di sini teman-teman, di sini mungkin ada cinta diam-diam, cinta yang disembunyikan atau melibatkan penglibatan orang lain. Cinta segitiga. Sama ada kamu yang sudah berpasangan ataupun I don't know you guys ya. Kamu sudah faham sendiri ya, tidak perlu saya ulangi di setiap readingan. Teman-teman, orang ini merencanakan sesuatu untuk mendapatkan kamu kembali. Ketika hadirnya Ace of Coins, kamu lihat ya, Queen of Coins di tengah-tengah. Dia akan cuba sedaya upaya ya untuk mendapatkan kamu. Kerana kamu ini cukup berharga di matanya si dia. Orang ini melakukan perencanaan ya, mungkin untuk menstabilkan kondisi keuangannya, mencari cara yang akan wujud secara nyata. Kedua-dua kad ini merupakan kad yang secara nyata. Mewujudkan kamu, mendapatkan kamu, memiliki kamu secara nyata. Emperor know what to do. Dia ada cara-cara yang tersendiri ya, yang dilakukan diam-diam untuk mendapatkan kamu. Maka ini menyukarkan keadaan kamu sebenarnya untuk melupakan dia dan move on daripada si dia. Dengan hadirnya Ace of Coins ini berwarna merah, ini menguatkan lagi ya, sesuatu yang dia lakukan secara nyata, sama ada mencari orang pintar atau ada cara yang tersendiri untuk mengikat kamu. Maka kamu merasakan cukup sukar ya, kamu cuba di sini. Kamu cuba sedaya upaya di sini untuk move on dari si dia. Tetapi tidak berhasil. Ketika kamu mungkin ya berjaya move on untuk beberapa minggu, beberapa bulan ya, tetapi balik-balik memikirkan orang ini. Nah, ini pengikat kasih kalian. Dia mampu mewujudkan ini ya, kerana dia sangat ingin memiliki kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke tahap ya, standardnya si dia ini. Tetapi kamu mencapai standard itu, maka dia pastikan kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Seorang emperor itu teman-teman, dia tahu bagaimana untuk mengikat kamu agar kamu tidak akan move on. Nah, benar kan? Kamu lihat teman-teman, King of Wands. Orang ini sepertinya ingin merampas kamu dari orang lain. Di sini ada penglibatan dua orang pria.
Ada 3-4 chord card di sini yang mengindikasikan apa? Kehadiran orang lain. Seorang wanita, 2 orang lelaki. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, mungkin ada penglibatan 2 orang wanita. Ingin merampas posisi kamu daripada orang lain. Cara dia mengikat kamu itu, dia mempunyai cara yang cukup tersendiri yang dilakukan di belakang tabir. Sesuatu yang disembunyikan. Saya tidak tahu teman-teman ya. Sebahagian kecil menggunakan orang pintar, menggunakan ilmu kebatinan. Sebahagian besar lagi ada cara-cara yang tersendiri. Bermain dengan emosi kamu kerana dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu kelemahan kamu kerana dia sudah mendapatkan kepercayaan dari kamu. Warna merah ini merupakan the root chakra, Muladhara, yang berarti the root chakra. Dia sudah mendapatkan kepercayaan kamu, bukan hati kamu sahaja. Maka dia yakin cara untuk melaksanakan taktik ini untuk mengikat kamu. Maka barisan kedua menunjukkan dengan jelas mengapakah kamu sukar untuk move on dari si dia. Orangnya cukup romantis, berkata-kata manis, pandai mengambil hati kamu, pandai flirting dengan kamu, pandai bergurau canda dengan kamu. Ada kata-kata yang cukup spesifik ya untuk mengikat kamu, yang mungkin tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu dan orang lain. Dia tahu bagaimana mengikat kamu menggunakan kata-katanya yang cukup berkesan, sehingga ketika kamu tidur, kamu masih memutarkan kata-katanya di hati kamu. Kamu faham ya apa yang saya sebutkan di sini? Begitu terkesan dengan orang ini melalui kata-katanya, sehingga kamu memutarkan kembali perbualan kalian di waktu malam. Kata-kata ini sering diputarkan kerana kata-kata ini berjaya menarik kamu kepada si dia. Nah, orang ini cukup bijak, cukup pandai mengikat kamu dari segi emosi. Baik teman-teman, zodiak yang terkuat terbaca di sini ya. Wah, saya memegang kad ini begitu kuat sehingga berpeluh ya. 9 of Coins. Teman-teman, orang ini cukup bercita-cita untuk menggapai kamu ya. Inginkan sebuah hubungan yang jangka panjang. Kerana dia merasakan kamu ini seorang wanita atau pria yang cukup mandiri, cukup berkemampuan ya untuk menghasilkan sesuatu, cukup berjaya. Dia sangat sukakan kepada independen kamu, sikap independen kamu yang berdiri di atas kaki kamu sendiri. Di sini juga seperti ya, dia sangat sukakan standard kamu teman-teman. Kerana kamu adalah seseorang yang ingin memfokuskan kepada kesempurnaan. Nah, dia sangat sukakan ini. Di mata si dia ini, kamu ini sempurna. Kerana kamu memfokuskan kepada sebuah kesempurnaan. Maka dia melihatkan kamu sebagai seorang sosok ya, yang boleh dia lanjutkan hubungan jangka panjang dengan kamu. Dari segi perasaan teman-teman ya, ini perasaan yang jangka panjang. Sangat tertarik dengan sikap kamu yang cukup mandiri. Pandai menyelesaikan ya hal-hal di kehidupan kamu, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, zodiak terkuat yang terbaca hari ini teman-teman merupakan Cancer yang terkuat ya, Aries. Cancer hadir 2 kali, Aries, Leo. Aries juga cukup kuat teman-teman ya. Dan juga ada zodiak lain ya, Leo juga cukup kuat di sini. Leo, Aries, Cancer itu yang paling kuat. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, yang terkuat di sini Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, lebih kuat ke arah Gemini teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius, Aries dan Leo kuat. Kita lihatkan lagi ya. Yang tidak terlihat di sini sepertinya Pisces, Cancer, Scorpio. Itu yang tidak terlihat di sini ya. Tetapi teman-teman, ini merupakan energi sahaja ya. Oh, di sini ada ya, Knight of Cups. Dan juga Six of Swords. Wow, orang ini inginkan kesempatan teman-teman ya. Dia sangat ingin datang kepada kamu dan ingin diberikan kesempatan untuk kembali mengejar kamu. Dia seperti akan mengusahakan atau mengupayakan sebuah kesempatan. Jikalau kamu mungkin tidak mahu memberikan dia kesempatan lagi ya, dia cuba mengikat kamu dengan memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mengupayakan sendiri daripada pihaknya. Nah, saya tidak tahu sama ada menggunakan ilmu kebatinan ataupun orang pintar. Tetapi dia akan membuka jalannya sendiri agar dia diberikan kesempatan
untuk mengejar kamu atau mendekatkan dirinya dengan kamu sekali lagi. Maka di sini teman-teman, dengan kehadiran Knight of Cups ini ya, jelas terlihat ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini, termasuk Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih kuat ke arah Pisces dan Cancer. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apakah niat dia? Apakah niat dia yang sebenarnya ke kamu? Seseorang yang menggunakan ilmu kebatinan ya, mencari orang pintar. Kita lihat sedikit teman-teman ya, saya harap kamu bersabar ya. Apakah niat sebenar dia ke kamu? Wow, Garden. Ada keinginan untuk mendapatkan kesempatan ya, untuk terjalin semula sebuah komunikasi jikalau hubungan ini sebatas di social media. Jikalau kalian pernah bertemu, dia ingin kesempatan untuk bertemu dengan kamu secara langsung agar melepaskan rindu di hatinya. Kerana kamu ini adalah sesuatu yang dia impi-impikan. Dia merasakan arah tuju hidupnya ini adalah ke kamu, teman-teman ya. Wow, di sini ada Bear, teman-teman. Orang ini ingin mengontrol kamu. Dia seorang yang sangat penyayang, teman-teman ya, seorang yang sangat mendominasikan hubungan. Dan dia masih ingin berada di depan, ingin mendominasikan hubungan ini, ingin mengontrol kamu. Kerana pada si dia ya, hanya dia saja yang boleh memiliki kamu, bukan orang lain. Kamu ini kepunyaan dia, bukan orang lain. Dia pastikan ya, kamu ini adalah sesuatu yang dapat dia gapai. A dream come true. Nah, beberapa di antara kamu, sama ada ini kamu ataupun dia, merupakan orang yang cukup terkenal. Sama ada seorang artis, selebriti, orang-orang yang ternama, mempunyai kedudukan yang baik. Mungkin berdarah baik seperti itu ya. Dia akan pastikan untuk dapatkan kamu di sini. Orang yang ingin mengontrol kamu. Cukup mendominasikan hubungan ini. Dia juga ingin membuka lembaran baru dengan kamu. Dan beberapa di antara kamu di sini ya, terikat. Mengapakah tema readingan hari ini merupakan pengikat kasih? Kerana mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, terikat dengan seorang anak yang mungkin kalian sharing bersama. Mungkin kamu ada sharing anak dengan orang ini ya, jika ini energi mantan isteri atau suami kamu, maka anak ini, anugerah ini merupakan pengikat kasih kalian. Niat dia apa teman-teman? Untuk mencurahkan segala kasih sayangnya ya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada kamu. Ingin menjadi kepala keluarga, seperti itu. Seorang yang bertanggung jawab. Dia ingin menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Baik teman-teman, kita akan buka kad yang terakhir di sini. Kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini? Seseorang yang berniat untuk bertemu dengan kamu, mewujudkan sebuah harapan dan impian kerana sedang merindukan kamu. Ingin mendominasikan hubungan ini dan seperti ingin rekonsiliasi ya, mewujudkan semula sebuah keluarga yang bahagia bersama kamu dengan anak-anak. Nah, mungkin tidak semua di sini yang ada anak ya, tetapi jikalau kalian ada anak-anak teman-teman ya, mungkin anak kamu, jikalau contoh lain ya, kamu mungkin seorang single parents ataupun dia seorang single parents. Anak kamu mungkin mengenali dia. Dia mungkin mengenali anak kamu. Nah, di sini teman-teman, anak kalian ini sama ada satu pihak ataupun kedua belah pihak menjadi pengikat kasih kalian. Sukar untuk kamu putuskan kerana anaknya menyayangi kamu atau anak kamu menyayangi si dia. Nah, seperti itu ya. Kamu faham ya? Kamu mungkin menjadi seorang ibu kepada anaknya, dia mungkin menjadi seorang ayah kepada anak kamu. Nah, kita cuba lihatkan kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini. Why is there someone else between us? Wow, ini sudah saya tanyakan tadi ya. Ada seseorang lain di antara kamu dan dia. Aku, kamu dan dia. Saya sudah sebutkan tadi ya. Di antara wanita ini, ada dua orang pria. Di antara pria ini, ada dua orang wanita. Nah, di sini dia tanyakan kamu. Mengapakah ada orang ketiga di antara kalian? Begitu sinkron sekali teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. I feel so empty and lonely without you in my life. Orang ini merasakan cukup kesepian ya. Energi stok ini juga menunjukkan seorang yang cukup kesepian, sering berada seorang diri, kesendirian. Ketika dia kesendirian, kekosongan, kesepian, dia memikirkan kamu.
Nah, ketika dia memikirkan kamu, energi ini secara tidak langsung terkoneksi. Maka ketika kamu berlayar pergi, move on, energi ini ketarik kembali, return, kad yang pertama. Pengikat kasih, teman-teman. Kita lihat lagi ya. I have waited for so long for someone like you. Benar ya, teman-teman? Orang yang cukup cerewet ini sudah lama mencari seseorang yang seperti kamu. Mempunyai standard yang cukup tinggi di sini. Kamu yang dia inginkan. We both know what we must do. Tetapi kalian begitu aware ya, wujud kesedaran di antara kalian. Mungkin untuk mendiamkan koneksi ini dan kalian berdua tahu apa yang perlu dilakukan di sini. Nah, ini seperti kod rahasia ya. Seperti sebuah signal rahasia di antara kamu dan dia. Kamu dengan dia tahu apa yang perlu dilakukan. Some ada menyembunyikan hubungan ini, mendiamkan satu sama lainnya, ataupun menjalankan koneksi ini diam-diam. Dia seperti memberikan kode rahasia di antara kamu dan dia di sini. Bottom of the deck, I have never wanted anyone so badly like I want you. Kamu tahu teman-teman, Emperor ini tidak pernah menginginkan seseorang. Saya sudah beritahu dari awal lagi ya. Tidak pernah mempunyai hasrat yang begitu besar terhadap seseorang ketimbang kamu. Kamu benar-benar orang yang dia inginkan. Memiliki hasrat yang cukup luar biasa, cukup besar dengan kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial ya, untuk melihatkan sama ada initial kamu dan initial C dia. Saya tidak mahu ya, banyak initial yang keluar hari ini, kerana saya tidak mahu kamu berpatukan terhadap initial-initial ini. Lebih mementingkan ya, pembacaan ini secara keseluruhannya. Jangan terlalu mementingkan zodiac sign. Walaupun ini mungkin ya sangat penting, beberapa di antara kamu sangat mementingkan zodiac sign ya, dan juga initial-initial ini. Wow, seseorang yang menggunakan logika ketimbang perasaan dan emosinya. Terlalu bijak ya, sehingga dia pandai bermain dengan emosi kamu. Kerana dia dapat memfokuskan sesuatu itu dengan baik dan bijak. Seseorang yang tidak menggunakan emosinya, ketika lebih cenderung menggunakan logikanya, dia pandai bermain emosi dengan kamu. Ini cara dia mengikat kamu di sini. Pengikat kasih ya, main tarik hulur, seperti tidak mahu mengejar kamu. Dengan cara ini teman-teman, kamu akan sentiasa mengejar si dia. Pandai kan orang ini? Baik teman-teman, di sini ada letter S Sierra, O Oscar, G Golf, I India, K Kilo, Y Yankee, U Uniform, D Delta, L5, M Mike, E Echo. Entah mengapa tergerak untuk membuka dua lagi. I don't know why. Kita buka dua lagi teman-teman ya. Z Zulu dan terakhir sekali ada T Tango. Baik teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak untuk buka hari ini ya. Dan sekali lagi saya ulangi, jika ini tidak dapat dilihat dengan jelas, SOGIK YUDLMEZNT. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah menonton. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye.